RI yang sesaat lagi akan sama-sama kita dengarkan rapat dengar pendapat umum antara Komisi 3 DPR RI dengan Kombes Pol Raden Bagus Wibisono selaku Diresiber Polda Metro Jaya, Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali selaku Kapolres Metro Jakarta Selatan, serta Nabilah Obrin beserta kuasa hukumnya terkait dengan penerimaan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kasus korban pencurian yang ditetapkan menjadi tersangka atas laporan balik Undang-Undang ITE. Nah pemirsa, karena Bapak Habibur Rahman yang akan memimpin rapat pada hari ini telah duduk di bangkunya dan juga mitra telah hadir pada hari ini, langsung saja kita dengarkan jalannya rapat Komisi 3 DPR RI pada pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Obrian beserta kuasa hukumnya ya hadir ya. Ada 4 orang ya kuasa hukumnya ya. Rekan-rekan media ya. Saya minta sepakatan rekan-rekan rapat ini kita selesaikan sampai jam 12 ya dan terbuka untuk umum. Ya rekan-rekan anggota Komisi 3 sekalian, tadinya kita merencanakan RDPU hari ini dengan memanggil pihak Polri, tapi dalam 2 hari kemarin kita melakukan percepatan kerja, kita sudah memfasilitasi penyelesaian masalah ini ya, sehingga hampir selesai, sudah selesai. Nah jadi kita nanti langsung saya bacakan ini draft kesimpulan rapat Pak yang mengikat, lalu kita minta pendapat masing-masing fraksi dan kita minta pendapat Saudara Nabilar ya, lalu kita sahkan. Saya izin bacakan ya rekan-rekan ya. Kesimpulan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan Nabilah Obrian beserta kuasa hukumnya. Pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2026, Komisi 3 DPR RI menerima pengaduan dari Saudari Nabilah Obrian, seorang korban pencurian yang menjadi tersangka dalam perkara pencemaran nama baik. Kami memandang perlu untuk merespon hal tersebut sebagai bentuk implementasi kewajiban konstitusional DPR RI melakukan pengawasan. Sejak Sabtu minggu lalu, kami berkomunikasi intensif dengan mitra kami yaitu Polri. Kami memfasilitasi agar dicarikan solusi yang sesuai hukum. Alhamdulillah, hari Minggu malam kemarin laporan terhadap Saudari Nabilah Obrian sudah dicabut dengan sendirinya Saudari Nabilah Obrian tidak lagi menjadi status tersangka dan persoalan ini dihentikan. Di sisi lain, Saudari Nabilah Obrian juga memaafkan tersangka dalam kasus pencurian sekaligus mencabut laporan. Komisi 3 DPR RI sebagai pihak yang membahas dan mengesahkan KUHP dan KUHP baru berkomitmen memastikan 2 karya agung tersebut benar-benar bisa diterapkan mulai dari semangatnya, asas-asasnya hingga norma hukumnya. Dengan berlakunya KUHP dan KUHP baru, sudah seharusnya terjadi perubahan drastis paradigma berhukum kita dari yang sebelumnya mengejar keadilan retributif dan formalistik menjadi keadilan restoratif, rehabilitatif, dan substantif. Tidak semua sengketa hukum di masyarakat harus diselesaikan di pengadilan. Sengketa hukum minor di masyarakat sebisa mungkin diselesaikan secara kekeluargaan di luar pengadilan. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto menitip pesan kepada kami untuk menghindari kekeliruan dalam proses peradilan atau miscarriage of justice untuk memastikan orang kecil yang berperkara bisa tersenyum karena mendapatkan keadilan. Komisi 3 DPR RI telah melaksanakan rapat khusus pagi tadi baru saja membahas masalah ini dengan ini kami menyampaikan kesimpulan rapat yang mengikat secara hukum sebagai berikut. 1. Komisi 3 DPR RI meminta aparat penegak hukum dalam mengusut tindak pidana khususnya terkait ujaran dan pencemaran nama baik untuk mempedomani ketentuan pasal 36 KUHP baru yang mengatur tidak seorang pun bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa pemenuhan unsur kesengajaan yang tak terbantahkan. 2. Komisi 3 DPR RI menilai Saudari Nabilah Obrian secara nyata tidak memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesengajaan untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain. 3.
Komisi 3 DPR RI mendukung pencabutan status tersangka terhadap Saudara Nabila Oberin dan penghentian perkara ini dengan mekanisme restoratif justice yang tidak memberatkan. Saya minta pendapat singkat dari Voksi PD Perjuangan. Saya persilakan. Terima kasih pimpinan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3, anggota Komisi 3 dan bapak-bapak, ibu-ibu dari yang punya warung, Ibu Nabila ya. Kami dari fraksi PDI Perjuangan melihat kasus ini memang baru hari ini saya ikut dengan tadi pagi barusan melihat kasus ini dari Ibu Nabila ini tidak bisa dipidana memang. Saya tidak ngerti Bareskrim ini kenapa sih polisi suka sekali tersangkakan orang yang jadi korban. Tapi syukur alhamdulillah tadi malam sudah ada kesepakatan yang disampaikan tadi kesimpulan itu pasal 36 KUHP harus diperhatikan itu. Kalaupun juga berdasarkan undang-undang ITE itu juga tidak bisa juga dipidana karena itu termasuk kepentingan umum di situ gitu, tidak bisa. Oleh karena itu saya sangat setuju bahwa kasus ini harus dihentikan, di SP3-kan kepada Ibu Nabila sebagai tersangka dalam kasus ini gitu. Saya minta kepada Bareskrim Polri segera meng-SP3-kan ini, tapi saya kira sudah ada tadi malam semuanya. Dan saya minta Polri seluruh Indonesia, mulai dari Bareskrim, Polda, Polres, tidak ada lagi yang terjadi seperti ini. Kenapa mencari-cari salah orang gitu loh. Saya minta Polri ini sudah lebih adil lah di dalam melakukan langkah-langkah penyidikan. Ingat di KUHP yang baru juga ada itu. Ketika penyidik melakukan suatu kesalahan akan dilakukan sanksi, baik itu administrasi, etik maupun pidana. Oleh karena itu harus betul-betul dibaca KUHP yang baru ini yang sudah berlaku dan betul-betul itu dipedomani dan dilaksanakan. Saya kira itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setuju Pak ya? Siap, setuju. Sangat setuju Pak Ketua. Pak Rigwanto, Partai Golkar. Terima kasih Pak Ketua. Ini perkara unik ya. Kalau dulu itu jelas praduga tak bersalah itu diterapkan kepada setiap orang yang dikenakan status tersangka atau dituduhkan, ya, supaya hak-haknya masih pulih sebelum pengadilan memberikan keputusan dia dinyatakan bersalah dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi praduga tak bersalah itu mencakup hak-hak administratif ya, pada intinya. Dia masih punya upaya-upaya hukum, didampingi pengacara, kemudian juga saya salah apa, saya harus diperiksa seperti apa, tuduhannya apa. Nah, kalau berkaitan dengan pemberitaan dia itu belum pantas dipersalahkan, kemudian dia berbalik pencemaran nama baik itu ya, yang menuduh dia bersalah melakukan suatu perbuatan, ini presiden buruk bagi perkembangan hukum di Indonesia. Bayangkan ya. Jadi di kampung kita itu ada keamanan setempat. Keamanan setempat itu salah satunya adalah membuat jaringan CCTV di kompleks Bruna rumah pribadi. Nah, mereka pastinya ingin mengetahui apakah nanti ada pencurian di sini atau pencurian itu bisa tertangkap nggak dengan saya pasang CCTV, kami pasang CCTV. Ya. Setelah terpasang ternyata ada pencurian dan kelihatan ciri-cirinya. Logika umumnya adalah
aparat setempat itu, satpam, masyarakat dan lain-lain segera menyebarkan berita tentang ada pencurian dan tayangannya seperti apa. Dengan gerakan cepat mereka tutup sana, tutup sini, tutup situ, akhirnya tertangkap. Nah kemudian kalau mengacu kepada kasus ini, si maling bilang, loh saya kan belum ditetapkan pengadilan sebagai yang tersangka, yang dipersalahkan atau terdakwa yang dipersalahkan dan dikuatkan dengan putusan pengadilan. Jadi nggak boleh dong kamu tayang-tayangkan seperti itu. Ini analoginya ya. Jadi lucu jadinya, apalagi di dunia digital sekarang ini yang luar biasa. Setiap orang itu dalam kehidupan sehari-harinya bisa merekam dirinya sendiri maupun di lingkungannya menjadi sesuatu yang tidak bisa terbantahkan. Ya, jadi tidak absolut itu yang praduga tak bersalah itu. Yang dalam konteks ini ya, apalagi untuk kepentingan umum. Saya setuju Pak Ketua, ini dihentikan ya supaya masyarakat juga jangan takut melapor tentang kejahatan yang ada di sekitarnya. Dari Partai Golkar setuju sekali untuk ini diselesaikan secara baik. Terima kasih. Oke, berikutnya dari Gerindra, Pak Rahul. Terima kasih pimpinan. Kami Voksi Partai Gerindra setuju perdamaian dan penghentian kasus saudara Nabila karena secara nyata tidak memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesengajaan untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain pimpinan. Mungkin begitu pimpinan. Oke. Pak Endang, setuju? Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh rekan anggota Komisi 3, yang saya hormati Ibu Nabila Obrien beserta rombongan. Mohon izin menyampaikan bahwa kita ketahui dalam hukum pidana Indonesia kan seorang baru dapat dinyatakan bersalah kalau memenuhi 2 unsur ya. Kalau nggak mens rea dan actus reus. Nah, saya melihat bahwa perbuatan yang dilakukan Mbak Nabila ini belum memenuhi 2 unsur itu. Karena perbuatan yang dilakukan mungkin tidak bertujuan untuk menghina, mencemarkan nama baik. Tapi mungkin agar supaya hal seperti itu tidak terjadi di warung-warung atau di restoran-restoran lainnya. Jadi untuk itu kami setuju jika kasus ini dihentikan. Terima kasih. Ya. Sebelum lanjut ke PKS, saya informasikan rekan-rekan wartawan diperkenankan bawa kamera ke bawah karena nanti kita ada penyerahan ini ya, penyerahan hasil rapat. Yang di atas baru waktu ke bawah, silakan. PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan dan teman-teman Komisi 3, yang kami hormati Saudari Nabilah dan kuasa hukum, saya dari Partai Keadilan Sejahtera. Terus terang saja dari hasil kajian kita tadi rapat pagi dan juga kesimpulan yang tadi disampaikan, menarik ya bahwa lebih-lebih untuk para penegak hukum dengan adanya KUHP maupun acara pidana yang baru perlu penyesuaian. Menarik tadi yang disampaikan rekan terdahulu ya, bahwa di mana-mana sekarang masyarakat sudah memanfaatkan teknologi ya, bahwa di gang, di rumah-rumah ada CCTV. Jadi aneh kalau di CCTV itu pelakunya terlihat lalu dilaporkan jadi terbalik, itu hal yang menurut saya pribadi sangat aneh gitu. Tapi alhamdulillah proses ini oleh Komisi 3 bisa diselesaikan, dan dengan ini saya mewakili Partai Keadilan Sejahtera menyetujui kesimpulan yang disampaikan oleh Ketua Komisi terhadap kasus ini. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanggapan dari Nabila dan kuasa hukumnya. Yang mana duluan? Kuasa hukum, setelah itu Mbak Nabila, silakan. Yang terhormat pimpinan Komisi 3 DPR RI, Bapak Habibur Rahman, terima kasih telah mengundang kami hari ini. Yang kami percaya pasti untuk keadilan rakyat, yaitu Ibu Nabila. Dari kemarin memang selama proses izin anggota dewan memang banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi gitu.
kami selaku kuasa hukum membedah KUHP sedemikian rupa, memang tidak ada satupun unsur yang terpenuhi dari apa yang telah dilakukan oleh klien kami. Sehingga memang ketika kemarin klien kami ditetapkan sebagai tersangka, itu merupakan shock yang sangat mendalam, seperti itu kurang lebih. Namun dengan hormat dan kebaikan oleh Bapak Habibur Rahman mengundang dan mendengar kami. Kemarin juga kami telah menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak dan menemukan titik temu dengan semangat keadilan restoratif seperti yang digaungkan dari KUHP yang baru, sehingga memang per kemarin tanggal 8 Maret 2026 perkara telah selesai dan telah dicabut oleh kedua belah pihak. Kami selaku penegak hukum juga di sini berharap keadaan ini atau kejadian ini bisa diambil hikmahnya yang baik oleh seluruh penegak hukum yang ada. Kami lihat juga di berita berkali-kali korban dijadikan tersangka. Ini semoga tidak menjadi hal-hal yang terus terjadi, karena memang klien kami ini adalah korban yang sedang menyuarakan kepentingan publik dan juga pembelaan diri melalui CCTV-nya. Sehingga dari kami sangat menghargai, bersyukur dan menghormati kesimpulan rapat hari ini. Terima kasih untuk pimpinan dan seluruh anggota Dewan. Oke, Mbak Nabila, ada yang disampaikan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 DPR RI Bapak Habibur Rahman beserta seluruh pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang sudah sangat amat membantu saya. Yang saya hormati Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani, Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko Ahmad, serta seluruh pimpinan DPR RI. Saya juga ingin menyampaikan penghormatan khusus kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto yang selalu menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, dan kepada seluruh pihak yang hari ini berkenan hadir dan mendengarkan. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir di forum yang terhormat ini. Bagi saya pribadi, berada di ruangan ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa yang mengguncang usaha kami dan juga mengguncang hati saya secara pribadi. Sebagai pemilik usaha, karyawan bagi saya bukan sekedar pekerja melainkan keluarga. Karena itu kejadian tersebut benar-benar meninggalkan luka yang dalam bagi saya. Namun keadaan menjadi semakin berat ketika peristiwa itu kemudian berkembang ke arah yang jauh lebih pelik, hingga pada akhirnya saya sendiri harus menerima sebuah penetapan yang sangat mengguncang hidup saya. Pada saat itu jujur saya merasa sangat hancur, sangat sedih dan bingung. Ada saat-saat di mana saya merasa harapan saya sebagai warga negara hampir habis. Namun hari ini saya berdiri di sini karena negara hadir. Komisi 3 DPR RI yang telah menuntun, mendampingi dan membawa saya kepada hari ini. Untuk itu saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Komisi 3 DPR RI dan seluruh pimpinan negara yang telah memberikan perhatian terhadap persoalan ini. Saya percaya bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Dan saya secara pribadi memutuskan untuk memaafkan segala suatu hal yang sempat terjadi kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, saya bacakan sekali lagi kesimpulannya, nanti kita sepakati di ketok palu ya. Setelah itu kita serahkan ke sini ya, nanti Mbak Nabila dan Pak Kevin maju ke depan ya.
Komisi 3 DPR RI tadi pagi sudah melakukan rapat khusus untuk membahas masalah ini, ya, dan dengan ini kami menyampaikan kesimpulan rapat yang mengikat secara hukum sebagai berikut. 1. Komisi 3 DPR RI meminta aparat penegak hukum dalam mengusut tindak pidana khususnya terkait ujaran dan pencemaran nama baik untuk mempedomani ketentuan pasal 36 KUHP baru yang mengatur tidak seorang pun bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa pemenuhan unsur kesengajaan yang tak terbantahkan. 2. Komisi 3 DPR RI menilai saudari Nabila O'Brien secara nyata tidak memenuhi unsur melawan hukum dan unsur kesengajaan untuk memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain. Ketiga, Komisi 3 DPR RI mendukung pencabutan status tersangka terhadap saudari Nabila O'Brien dan penghentian perkara ini secara dengan keadilan restoratif atau restoratif justice yang tidak memberatkan. Sepakat? Oke. Ya, Mbak, ini kita serahkan. Saya maju ke depan dengan kuasa hukumnya. Oh, nggak apa-apa teman-teman. Kita ke depan aja. Ada dampingnya kawan-kawan ini nggak apa-apa. Ya, ya. Pak, ayo Pak. Perwakilan. Duduknya kan kiri. Biar rapi, biar rapi. Goldi mana Goldi? Goldi Julio. Rapat aja. Ya. Dengan pihak Polri, ya, menyampaikan kewenangan pengawasan kami dan kami sangat menyarankan ini dihentikan, ya. Alhamdulillah kemarin berproses, ya. Komisi 3 mengirimkan anggotanya juga untuk mengawal proses ini ke Mabes juga kemarin, ya kan, ya, untuk diselesaikan dengan baik. Dan alhamdulillah, ya, kedua belah pihak pun akhirnya mencabut laporan, ya. Jadi tadi posisinya memang dikatakan teman-teman tidak memenuhi unsur, ya. Namun demikian selain itu juga pihak, ya, yang melaporkan Mbak Nabila ini mencabut laporannya. Dan Mbak Nabila saya tanya gimana, apakah mau mencabut laporan? Beliau berbesar hati juga untuk mencabut laporan. Mungkin itu ada tambahan dikit dari Goldi. Mana Goldi? Tambahan dikit. Ya. Oke.
Sebenarnya memang dari awal ini tidak memenuhi unsur, sekali lagi saya sampaikan, cuman mungkin mewakili klien saya ingin berterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Habibur Rahman yang telah secara aktif membantu kami, tidak hanya membantu rakyat ya, tapi juga secara objektif membedah perkara ini, bahwa memang tidak memenuhi unsur dan klien saya itu tidak pernah melakukan tindak pidana dari awal, kurang lebih seperti itu. Dari saat ini klien saya telah memaafkan dan kita rasa perkaranya sudah selesai. Ya. Demikian, terima kasih Mungkin Pak. Mbak Nabila tambah dikit atau Kevin. Nah ini suaminya Mbak Nabila ya, Kevin ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kevin, saya selaku pemilik juga usaha Bibi Kelinci Kopi Tiam dan suami dari Nabila Afifah O'Brien. Saya di sini hanya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI dan seluruh anggota Komisi 3. Hadirnya negara melindungi kami, memprovide perlindungan hukum di masa sulit kami kemarin, tentu itu tiada tara nilainya. Mengantarkan kami ke hari ini, kami tidak bisa mengganti apapun segala bantuan juga dukungan dari rakyat Indonesia yang sudah mendoakan kami semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini selalu melindungi Bapak Ibu sekalian dan melimpahkan rezeki dan kesehatan. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Habibur Rahman dan seluruh anggota Komisi 3 DPR RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada ditanyain ya. Jadi gini ya, ada hal besar di KUHP baru ya, yaitu pasal 36. Pasal 36 itu bunyinya ya, intinya adalah tiada pidana tanpa pemenuhan unsur kesengajaan. Pasal 36 ini semakin relevan kalau terkait perkara pencemaran atau yang bersifat ujaran. Kan sulit menilai ujaran. Orang ngomong apa bisa jadi dinilai secara redaksi menghina misalnya. Tapi ternyata niatnya bukan itu. Sama seperti Mbak Nabila. Beliau menayangkan CCTV kan bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk mencari siapa ini orangnya, karena kan korban pencurian. Itu dilindungi di pasal 36 maupun pasal 12. Nah ini kan baru Mbak. Kita ini kan 30 tahun telat membuat KUHP dan KUHP yang baru. Ini waktu penyesuaian ya kan ya, kita harap ini nggak banyak terjadi lagi ke depan ya. Jadi kita terus menggalakkan sosialisasi. Kita sudah merencanakan sosialisasi di seluruh Polda di seluruh Indonesia setelah Lebaran besok. Di mana di saat itu kita minta semua Kapolres untuk dihadirkan. Jadi Komisi 3 akan sosialisasi karena undang-undang itu kan bukan hanya bunyi pasalnya tapi semangatnya apa. Karena kami yang bikin ya, makanya kami bekerja sama untuk itu. Itu untuk memastikan ya. Ya, oke, teman-teman ya. Ya terakhir ya. Hilang, udah diselesaikan, udah SP3. Ya, ya. Oke ya, udah tenang. Kata suaminya Mas Kevin nih kemarin berminggu-minggu nggak nafsu makan, insya Allah sekarang sudah nafsu makan ya Mbak Nabila ya. Yuk. Oke ya. Yuk. Baik pemirsa TVR Parlemen, tadi telah sama-sama kita saksikan jalannya rapat dengar pendapat umum antara Komisi 3 DPR RI dengan Nabila O'Brien dan juga kuasa hukumnya. Yang dapat kami simpulkan pada rapat pada pagi hari ini adalah bahwa Komisi 3 DPR RI menerima pengaduan dari seorang korban pencurian dengan perkara pencemaran nama baik atas nama Nabila, dan Komisi 3 memandang kasus Nabila ini perlu untuk direspon dan mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tindak pidana khususnya terkait dengan ujaran dan pencemaran nama baik sesuai dengan pasal terbaru pasal 36 KUHP. Nah, pemirsa, Komisi 3 juga menilai kasus ini tidak perlu lagi untuk dipidanakan, dan tadi malam update terakhir bahwa kasus ini telah selesai, telah menjumpai titik
terang di mana laporan ini sudah dicabut dan Komisi 3 DPR RI mendorong laporan ini untuk segera diselesaikan melalui restoratif justice. Demikianlah pemirsa yang dapat kami laporkan dari Komisi 3 DPR RI. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan program TVR Parlemen lainnya. Terima kasih.